Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullah al-'afiyah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa kembali di subuh pekan kedua ini di bulan Juli pekan kedua bertepatan dengan tanggal 7 Muharram atau 8 ya, 7 atau 8 Muharram tahun 1446 Hijriah. Pertama-tama saya mengucapkan tahniah bihululi as-sanatil jadidah, selamat tahun baru Hijriyah 1446. Kullu amun wa antum bi khair. Semoga tahun ini berkah, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa saja yang kita lakukan di bulan Muharram ini terkait dengan ketaatan, karena sangat disayangkan apabila kita berada di suatu tempat atau suatu waktu tidak mengenal keutamaan waktu yang sedang kita lalui ini. Pertama, bulan Muharram, bulan salah satu dari 4 bulan yang agung, Asy-Syahrul Hurum, yang dimana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, begitu pula keburukan-keburukan ya. Minha arba'atul hurum, yang 4 itu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Di bulan Muharram, di dalam khabar yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Ada yang namanya puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, yang keutamaannya atau fadilahnya itu menghapus setahun dosa, khilaf, kesalahan setahun. Arafah kemarin fadilahnya ayyukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah, 2 tahun. Asyura ini setahun. Jadi satu hari saum Asyura bisa menghapus setahun kekhilafan kita, dosa-dosa kecil tentunya, as-saghair yang kita lakukan dari tanggal 1 Muharram 1445 tahun lalu sampai Asyura di depan kita ini. Jadi sayang jika tidak saum. Asyura ini saum pertama kali yang diwajibkan kepada kaum muslimin setelah pada tahun 2 Hijrah di surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka gugurlah kewajiban Asyura, yang ada kewajiban
kewajiban Ramadan. Padahal sejak di Mekah, dalam hadis sahihain baik Bukhari maupun Muslim dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah saum Asyura. Begitu pula orang-orang jahiliyah saum Asyura. Kaum muslimin saum Asyura. Di Mekah mula sudah saum Asyura. Sampai ke Madinah tahun 2 Hijrah turun ayat saum Ramadan menjadi tidak wajib. Kaum muslimin tidak saum. Ketika menjumpai orang-orang Yahudi, lamma qadiman Nabi al-Madinah, wajadu al-Yahuda yasumuna yawma Asyura. Qala ma hadza, apa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, hadza yawmun salihun, wa fi riwayatin hadza yawmun azim najjallahu fihi bani Israil, wa fi riwayatin najjallahu fihi Musa wa bani Israil. Kemudian Nabi menjawab, ana ahaqqu bi Musa minkum, wa fi riwayatin nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kemudian Nabi SAW memerintahkan saum juga, di samping saum Ramadan yang wajib, maka Asyura ini tetap dianjurkan atau menjadi sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Sahih Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in ashtu ila qabilin la asuman tasi'ah. Sungguh jika aku masih hidup tahun depan, la asumanna, niscaya aku juga akan puasa at-tasi'ah, tanggal 9. Ini landasan puasa tanggal 9 Muharram yang disebut dengan Tasu'ah. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melakukannya karena keburu wafat. Beliau menyabdakan demikian di tahun 10 Hijrah. Dan itulah tahun terakhir beliau, tidak sempat melakukan di Muharram tahun 11 Hijrah. Famata qablahu, Nabi tidak melaksanakannya namun sempat mencita-citakannya. Disebutlah sunnah itu sunnah haniyah. Sehingga bagus jika kita melaksanakan 9, 10. Wa shaumul 11 minal Muharram bi khabarin fihi rawahu Ahmad. Bukan hanya Tasu'a dan Asyura, di Muharram ini juga disunnahkan puasa tanggal 11. Jadi komplitnya itu 9, 10, 11. Hanya saja yang 9, 10 itu sahih, yang 11 ini paling tidak hasan, di bawah sahih, yang tentu saja baik untuk diamalkan. Tidak sampai pada salah satu musnadnya itu, rijal sanadnya itu atau hadisnya itu tidak sampai pada derajat makdzub atau maudhu, tidak. 11 Muharram ada di Al-Musnadnya Imam Ahmad keterangannya, ada di As-Sunan Al-Kabir Imam Al-Baihaqi, ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, dan ditegaskan dalam Ithaful Mahrah bil Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu yawma Ashura wa khalaful yahuda fi sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Itu keterangannya demikian. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura, puasalah kamu sekalian di hari Asyura 10 Muharram. Wa khalaful yahuda, dan hendaklah engkau berbeda dengan orang Yahudi, di mana mereka biasa saum tanggal 10 Muharram saja. Supaya ada perbedaan dengan mereka dalam hal puasa Muharram, maka sumu qablahu, puasalah sebelum tanggal 10, aw ba'dahu, atau setelahnya. Puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Dari riwayat Imam Ahmad ini, agar kita berbeda dengan orang Yahudi, tidak hanya tanggal 10 saja, bisa 2 hari Tasu'a dan Asyura, atau Asyura dan Hadi Asyar 10 dan 11. Dengan lafaz ini juga telah meriwayatkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, yauman qablahu aw ba'dahu yauman. Yauman qablahu aw ba'dahu yauman. Dalam riwayat lain tidak memakai aw. Aw itu kan pilihan. Jadi kalau hadisnya yauman qablahu aw yauman ba'dahu, itu pilihan, bisa nyambung dengan sehari sebelumnya atau nyambung dengan sehari setelahnya. Jadi 2 hari saja yang dipahami dari hadis ini. Tetapi ada riwayat yang lain yang redaksinya sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Awas, perbedaannya hanya di huruf ataf, ada aw dan wa. Dari riwayat yang kedua ini, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, menunjukkan dianjurkan 3 hari. Sumu, puasalah yauman sehari qablahu sebelumnya, wa yauman, dan sehari lagi ba'dahu setelahnya. Jadi 9, 10, 11. Kata. Aduh, syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ustaz Kardi. Begitu pula menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau meriwayatkan dengan huruf ataf wawu yang menunjukkan plus 9, 10, 11. Lalu bagaimana kalau kita hanya tanggal 10 saja, sementara perintahnya demikian, tidak makruhkah? Jawabannya tidak. Kalau memang tidak bisa, ya tidak apa-apa, tanggal 10 saja. Ini namanya apa? Sunnah. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Masnaf, beliau mendapati Tawus rahimahullah annahu kana yasumu qablahu wa ba'dahu yawman.
Taubus itu beliau mengamalkan 9, 10, 11. Alasannya apa? Makhafata ayyafutahu, khawatir tertinggal. Kita tahu seperti sekarang perbedaan kalender pemerintah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama itu berbeda. Pemerintah Muhammadiyah kalender tanggal 7, tanggal 1. Jadi Asyura itu Selasa. Nahdlatul Ulama tanggal 8 hari Senin tanggal 1-nya. Jadi Asyura-nya itu Rabu. Nah, kalau Selasa saja, kalau yang benar Rabu, itu enggak dapat. Dari dulu juga demikian. Ada perbedaan itu biasa. Sehingga Taubus ini melaksanakan 3 hikmahnya demikian. Dengan 3 itu antisipasi apabila Muharram Asyura itu ternyata sehari atau sehari sebelumnya atau setelahnya. Makhafata ayyafutahu, maknanya demikian. Taubus seorang tabi'in, lahir di Yaman, wafat di Mina ketika haji tahun 106 Hijriah. Taubus ini seorang faqih, ahli fiqh, ahli hadis yang belajar kepada 50 sahabat. Ia tidak mengalami masa kenabian, tidak berjumpa dengan Nabi, tetapi berjumpa dengan para sahabat. Tidak kurang dari 50 sahabat, kepada 50 sahabat ia belajar. Wabil khusus kepada Abdullah ibn Abbas, Taubus. Kalau mencari kata Taubus, yang keluar itu burung merak. Karena Taubus bahasa Arabnya arti Taubus itu merak. Coba-coba tulis Taubus itu di Google, keluarnya gambar burung merak. Makanya mesti tahu binnya. Taubus bin Kaisan, nggak pakai G ya, N saja, Kaisan. Taubus bin Kaisan, N, nggak pakai G, enggak. Seorang apa? Tabi'in. Seorang tabi'in. Ya biar ingat aja Bapak, biar ingat. Taubus. Jadi ini seorang tabi'in yang namanya unik, yang lain Hasan Basri, Sa'id ibn Musayyab, ini namanya Taubus, merak, burung merak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi silahkan Asyura, Tasu'a, 9, 10, 11. Jika kuat, alhamdulillah. Apabila tidak, maka 1 saja, Asyura saja juga tidak apa-apa. Atau tidak kuat 3-3-nya, saya nggak puasa Ustaz, nggak bisa saya, ya sudah, ngasih makan sedekah. Hal ini ada keterangannya. Sekarang kata Nabi SAW, dulu menjadi suatu kewajiban Asyura, tapi barang siapa yang tidak puasa, kata Nabi, fal yuta'im, maka hendaklah memberi makan, hendaklah menyantuni, hendaklah ngumpulin orang untuk apa? Makan. Hadisnya demikian. Salah satunya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, sejak kewajiban saum Ramadan beliau tidak pernah puasa Asyura. Salah satunya menunjukkan apa? Menunjukkan memang sudah tidak wajib. Pertama, sahabat itu ada yang
ahli saum, ada yang tidak. Senin Kemis pun tidak. Karena beliau lebih suka, Abdullah bin Mas'ud karena sudah lemah, sudah sepuh, lebih suka taqarrub itu dengan banyak sholat dan baca Quran. Ada sahabat yang senangnya saum gitu. Ada yang karena sibuk dan sebagainya, ia taqarrubnya itu dengan cara banyak sedekah, saumnya kurang dan sebagainya. Jadi ada tafawut, tidak sama mujahadahnya sahabat dalam taqarrub, tetapi semuanya itu tetap naun minat taqarrub, menunjukkan bahwa tidak wajib. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, barang siapa yang tidak saum fa'ata'im, maka hendaklah ia memberi makan, sedekah. Tidak saja itu disebut fidyah, tapi disebut sedekah ya, karena fidyah hanya untuk yang wajib seperti saum Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah dasar landasan amaliyah di bulan Muharram yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah melakukan. Hanya saja kami ketengahkan dalil-dalilnya supaya lebih meyakinkan dan kita termotivasi dengan fadilah yang telah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bahwa saumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Kifarat saum itu kifarat, salat juga kifarat, ya kifarat lepas dosa. Al-umrah bainal umrah juga kifarat, haji juga kifarat. Semua amalan-amalan itu diutamakan untuk kifarat. Dengan kata lain, kita melakukan sesuatu sebelum kita mengharapkan fadilah ini dan itu, yang lebih utama adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup demikian. Silahkan apabila ada yang ditanyakan terkait saum ini maupun terkait Muharram maupun yang lainnya, dipersilahkan supaya tidak terlalu siang ya. Jazakumullah, demikianlah penjelasan mengenai asyhadu haram dan haram. Mudah-mudahan teman-teman kita menambah semangat kita dalam beribadah, terutama berdasar. Teman-teman, mungkin dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Maka ya, Bapak, Ibu, silakan. Bapak, ini Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz tadi menjelaskan kalau puasa kebetulan salah satunya jatuh hari Sabtu umpamanya, supaya tidak sama dengan puasanya Yahudi, itu didahului dulu dengan mungkin suata Jumat atau dan seterusnya. Tapi begini Ustadz, andai kata saya mau puasa Tasuna, Asyura dan Qobla Ba'danya itu juga 3 hari. Kebetulan 3 hari itu tanggal 9-nya itu jatuh hari Sabtu, pada Asyuranya tanggal hari Ahad, katakan seperti itu. Sehingga kalau kita mengajukan tanggal 9 itu jatuh tanggal hari Sabtu, itu apa juga supaya tidak sama dengan puasanya Yahudi, itu diajukan lagi
sehingga puasanya menjadi 8, 9, 10 atau 11 gitu, sehingga puasanya menjadi 4 hari gitu. Itu yang perlu kami tanyakan. Kemudian yang kedua, sekali lagi ini masalah kita ibadah dan berzikir di dalam masjid ini, Ustadz. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa intinya itu bagaimana kita bisa ini maaf keluar dari konteks Ustadz, bagaimana kita bisa ibadah sekhusyuk mungkin di dalam masjid ini supaya kita juga bisa mendapatkan pahala sekhusyuk mungkin. Ini karena terus terang sampai sekarang ini masjid ini sepertinya itu tempat bermain anak-anak. Kalau anak-anak itu bermain di luar belum selesai, itu masuk ke dalam masjid lari-larian, bahkan pada saat sholat pun itu mereka tidak jarang atau tidak sedikit dalam sholat itu malah bicara-bicara menyelesaikan persoalan-persoalan di luar tadi yang lari-lari. Kemudian yang usulan kami yang kedua, Mbok Yao ini anak-anak ini supaya bisa termotivasi atau bisa lebih banyak pengetahuannya, itu kalau seperti umumnya di masjid-masjid lain itu kalau pada maghrib itu anak-anak itu dikumpulkan untuk ngaji bersama, sehingga di sini ini supaya anak-anak itu tidak berlari-larian, karena kalau habis maghrib itu sementara bapak-bapaknya pada ngaji sendiri-sendiri, anaknya kita biarkan, sehingga anak-anak itu lari-larian ke sana. Bahkan tidak jarang itu Pak Supri itu mengingatkan pada anak-anak pada teriak-teriak di luar itu sehingga mengganggu di dalam. Usulan kami yang kedua itu. Yang ketiga ini Ustadz, dulu Ustadz pernah menyampaikan bahwa akan ditunjuk laskar dalam menertibkan sholat ini. Kalau bisa ini askar ini secara definitif maupun secara berkesinambungan gitu, tidak hanya sesekali. Kadang-kadang maaf ini seperti Pak Haji Soleh ini mengingatkan anak-anak jangan pada rame-rame, tapi ini hanya orang per orang sehingga tidak berkelanjutan gitu. Maksud kami kalau bisa itu ditunjuk secara permanen untuk setiap salat, baik salat zuhur, ngasar, maghrib, ngisya, subuh, itu ada askar yang menertibkan secara khusus. Ya kalau bisa malah justru menjadi bagian dari marbut gitu. Sebab gini Ustadz, kalau kita sholat zuhur katakan seperti itu, kalau diingatkan di rakaat pertama, nanti anak-anak itu datangnya di rakaat kedua, si rame lagi gitu. Jadi secara permanen mengingatkan. Demikian Ustadz yang kami sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau lagi? Pak Haji Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggarisbawahi tadi, semenjak Idul Fitri memang kita ada perbedaan dengan yang ada katakanlah di Mekah. Mereka lebih dulu, kita ke belakangan, kemudian kemarin lagi terjadi Idul Adha seperti itu. Berarti kan ada tanggal yang berbeda. Ketika di sini tanggal 7, di sana berarti tanggal 6. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita ingin melakukan puasa 9 dan 10, di sana itu tadi dikatakan, katakanlah hari Senin dan hari Selasa. Nah, kita yang ada di Indonesia, tidak semua, itu ada yang
Selasa, mungkin Rabu. Nah, ini mana yang kita ikuti? Apakah kita tetap yang biasa dulu sudah berbeda dengan yang di Makkah, atau boleh nggak kita samakan dengan yang ada di Makkah gitu? Misalnya di sana itu tanggal 9-nya hari Senin, karena memang ketika melihat di kalender itu tanggal 9-nya adalah hari Senin. Sementara di kita itu kan berbeda. Nah, kita mengikuti yang di kalender tanggal 9 dan 10 itu adalah Senin dan Selasa, tapi kan ada juga yang mungkin hari Selasa dan hari Rabu. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya nyambung dengan pertanyaan Pak Ustaz Soleh, tapi ini pertanyaan klasik, Tad. Jadi sebenarnya gimana sih sikap kita sebagai muslim yang ya lagi baru-barunya belajar begini nih, menyikapi hal perbedaan itu, Tad? Apa dengan modal bismillah aja udah kita ikutin aja gitu, apa gimana, Tad? Terima kasih, Tad. Sahabat. Ada lagi, Pak? Dari Ibu ada? Bu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Terkait dengan puasa tausuah yang kita akan ada perbedaan. Misalkan kita meyakini untuk tausuah itu hari Senin misalkan. Nah, sedangkan bagi yang orang yang mendawamkan puasa sunnah Senin Kamis, apakah boleh berbarengan niatnya puasa Isnin sama tausuah gitu? Apakah boleh gitu? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua terkait yang tadi Pak Ustadz bilang untuk mencari sesuatu itu dengan googling ya misalkan, karena dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ya, kebetulan untuk kedepannya kita akan menghadapi dengan artificial intelligence. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kedepannya lebih ke AI mungkin Pak Ustadz. Nah, bagaimana kita menyikapinya, karena kemarin saya mengikuti seminar bahwa diharapkan terutama untuk generasi Gen Z ya, lebih banyak belajar terkait AI yang berdasarkan dengan ilmu kitab kita Al-Quran ya. Sedangkan yang kita takutkan itu kedepannya kan banyak orang-orang yang cerdas, bahkan yang lebih memasukkan, takutnya disalahgunakan ya untuk kecerdasan buatan itu bukan berdasarkan dari kitab yang kita yakini Al-Quran ya. Makanya bagaimana tips and triknya untuk kita menghadapi situasi yang kedepannya akan lebih ke kecerdasan teknologi seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, semoga Pak Ustaz senantiasa memperoleh karunia dari Allah SWT, juga jamaah sekalian. Mohon izin untuk bertanya masalah yang lain mengenai waris Pak Ustaz. Ada suami istri, si fulan suami meninggal, tidak mempunyai orang tua. Kemudian qadarullah kedua pasangan ini tidak juga dikaruniai oleh putra keturunan. Nah, bagaimana cara pembagian waris yang syar'i? Masing-masing mempunyai harta memang, namun juga mereka bekerja dua-duanya. Nah, apakah pada saat pembagian waris, harta yang dimiliki oleh mereka berdua selama pernikahan itu dibagi dua dulu, kemudian
Setelah itu dibagi menurut hak waris dari ahli warisnya. Barangkali demikian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bapak? Ibu mungkin belum langsung. Baik, untuk sementara ini Ustaz. Cukup. Alhamdulillah. Ya, tinggal 5 menit ya. Pertama mengenai apakah boleh ya tadi puasa 3 hari itu untuk berbeda dengan Yahudi ya. Kan normalnya tadi dalam hadis itu sehari sebelum dan sehari setelah Asyura, berarti 9, 10, 11. Boleh enggak 8, 9, 10 katanya gitu. Ya sebetulnya kalau larangan itu tidak ada ya. Nah, larangan tidak ada, artinya dari tanggal 1 pun itu boleh gitu, tidak ada larangan itu. Tapi tidak memenuhi ya, tidak memenuhi perintah dari hadis yang jelas-jelas sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Jadi nyambung 9, 10, 11 itu sesuai perintah dari hadis riwayat Ahmad tadi, riwayat Al-Baihaqi, riwayat Ibnu Khuzaimah, dan juga dikonfirmasi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau mau 8, 9, 10 ya bagus, tapi belum memenuhi anjuran dari hadis barusan tadi, karena tidak melakukan yauman ba'dahu. Itu jawabannya. Kemudian terkait laskar jihad ini, laskar apa? Laskar jamaah. Nanti disangka apa ini jihad? Laskar ngaji ahad ya. Terima kasih masukannya, dan juga ini kami juga sebetulnya sudah ya memberdayakan, bahkan sudah ada rompinya itu. Rompinya juga custom itu, dibikin dengan apa? Bukan dengan sablonan tapi dengan bordir ya, supaya benar-benar paten permanen. Cuma memang ini petugasnya karena rangkap ya, mereka itu yang diberdayakan dari marbot yang tugas dasarnya memang pegang sapu, ngepel dan sebagainya gitu. Untuk mengamankan anak-anak alhamdulillah bisa, tapi sekali-kali belum istiqomah ya. Mungkin nanti dipertimbangkan rekrutmen yang baru, atau jika ada di antara bapak-bapak ini mau jadi relawan, kami ahlan wa sahlan ya. Kalau relawan saya lah, ini kok kurang tegas misalnya saya mau jadi relawan, kita terima, kita siapkan nanti seragamnya gitu. Kalau mau ada jadi relawan, kadang ada juga sih pemuda siapa. Kadang juga kalau kedapatan saya lagi nunggu di belakang, ada yang juga ikut gitu. Saya sekali-kali juga memang suka mantau, kadang ada satu, harusnya 2 itu, Mang Sarip sama Perdi itu 2 sudah ditunjuk sebetulnya, sudah dikenakan seragam warna hijau. Itu juga kadang ya nggak tahu kenapa, kadang lupa rompinya nggak dipakai dan sebagainya. Ya ini saya kira insya Allah ditingkatkan lagi, dievaluasi lagi, karena memang kurang atau mereka tidak maksimal, tidak optimal, ya mungkin nanti diberdayakan yang lain gitu. Intinya memang sudah ada usaha ke sana, tapi memang petugasnya ini saya kira belum bisa istiqomahnya atau konsistennya. Namun demikian saya kira sudah lumayan ya, ada perubahan ya, ada perubahan, tidak seramai atau seberisik sebelum ada petugas itu. Namun saya kira untuk ketahapan hening memang perlu proses ya. Pertama memang
pengawalan seperti tadi, adanya laskar askar penertiban jamaah, kemudian pemahaman ya. Pemahaman orang tua menyampaikan, guru juga menyampaikan. Ini kebetulan yang ribut-ribut itu juga mereka bukan nggak ngaji, justru itu murid-muridnya Ustadz Dadang itu sama murid-muridnya dari BAM itu Pak Haji Rudi itu. Itu emang santri-santri binaan kami itu. Jadi kalau dibilang kenapa nggak ngaji, mereka justru ngaji setelah maghrib ngaji. Itu juga isya berjamaah dari kelas itu. Saya kira Pak Ustadz Dadang yang menekankan lagi di kelas ya. Oh, ada juga anak-anak dari saudagar yang dagang itu, pedagang. Oh, anak-anak saudagar. Ini orang tuanya ini harus diundang ngaji. Pedagang-pedagangnya itu. Ya memang itu problem kita. Jadi saya kira insya Allah itu juga bagian dari PR kita, tanggung jawab kita, namun tidak bisa sekaligus gitu. Setelah BTA anak-anak abang itu udah bisa ditertibkan, ternyata ya juga ada dari para pedagang atau pembeli yang juga ke sini. Baik, insya Allah masukannya kami terima. Semoga ke depan lebih baik lagi, Pak, insya Allah. Kemudian boleh tidak saum tadi Pak Haji Soleh mengacu pada yang berbeda di kita, misalkan kita ikutnya ke Mekah gitu. Di Mekah itu tanggal berapa, Senin ya boleh aja Pak Haji, boleh lah gitu, masa gak boleh? Silahkan aja, boleh. Normal sih, normalnya karena selisihnya 1 hari, yang betul itu begitu. Muhammadiyah pemerintah kalau beda 1 hari. Yang nggak normal itu, mohon maaf, ada kelompok-kelompok tertentu yang ngaku sudah teleponan sama Gusti Allah gitu. Bedanya Lebaran sama Lebaran bedanya 3 hari. Orang belum Arafah pun belum, udah Idul Adha. Kalau kita masih mending, di sana Saudi sudah Idul Adha baru puasa Arafah sehari lah. Ini mentang-mentang udah bisa teleponan sama Gusti Allah gitu. 3 hari bedanya, itu nggak normal. 3 hari, 2 hari aja bedanya, itu nggak normal Pak. Kalau cuma sehari itu biasa. Gitu ya. Jadi boleh, silakan saja. Itu juga menjawab apakah kita terkait perbedaan bismillah ngikuti, ya bismillah Pak, ikuti aja, yang Bapak cenderung kemana silahkan lah. Masing-masing ada tanggung jawab ya. Gak usah saya mah mau ini aja, kebetulan besok juga ada walimah, saya mau puasanya sekarang, ngikuti yang sana, mangga insya Allah tetap mendapat ganjaran. Kemudian terkait kecerdasan ya, itu saya nggak hafal singkatannya apa itu. Apakah boleh belajar ke situ, itu kan cerdas dan sebagainya? Ya, bahkan menurut Elon Musk itu mereka akan menciptakan Tuhan ya dari itu. Udah ngacoknya nggak karuan gitu. Kalau sekedar menyangkut teknologi yaitu memudahkan, karena itu sarana dalam dakwah, teknologi seperti kita pakai internet dan sebagainya. Tapi kalau teknologi dianggap sumber ilmu, itu salah. Teknologi sebagai sarana ilmu itu sah ya, seperti pengajian online pakai internet, tapi yang bicaranya tetap orang gitu, yang punya kapasitas, yang sudah belajar, itu boleh. Tapi jika teknologi itu karena dibekali kecerdasan kemudian dianggap sumber, contoh browsing di Google itu ada jawaban-jawaban. Kalau tidak ada ini, yang bicara siapa, ini karya tulisnya siapa, ini hadisnya mana, riwayatnya mana, kemudian kalau hanya sekedar informasi kita dapat, itu tidak sah.
sekedar informasi yang tidak ada rujukannya itu tidak sah, tidak jadi ilmu. Sehingga Anda boleh misalkan belajar di YouTube maupun internet apa, asal memang itu ada orangnya, baik tulisan maupun ceramah. Tidak bisa serta merta ini orang-orangan terus ngomong, saya nggak bisa. Dan itu sudah diputuskan di Munas Alim Ulama, wabil khusus terakhir di Munas PBNU tidak sah dijadikan fatwa, tanya jawab dan sebagainya itu tidak sah. Kalau tanya hukum waris, aplikasi sudah ada, si Ame meninggal itu sudah keluar, tapi tetap itu tidak muktamad. Ketika ditanya kok bagian saya segitu, ya aplikasinya ngomong gini, tidak sah. Harusnya itu menjadi hanya sebagai pelengkap gitu. Sama dengan kalkulator, ketika ditanya kenapa bagiannya setengah, oh ini karena dalilnya begini. Seperti sekarang Mbak Dewi tadi nanya, tadi suami istri, suaminya meninggal, berarti ninggalin istri saja. Iya, maksudnya tidak punya orang tua, tidak punya anak. Pertama ya, bagian istri itu 1/4. Kenapa? Karena tidak punya anak. Dalilnya di surah An-Nisa, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Bagimu wahai suami, kalau istri meninggal, bagimu setengah jika memang tidak punya anak. Ini kalau istri yang meninggal ya. Tapi فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ, maka kamu 1/4 kalau punya anak. Kemudian kasus ini di lanjutan ayat tersebut, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Walakum, dan bagimu, walahunna, dan bagi para istri, ya, ar-rubu'u mimma taraktum, 1/4 bagiannya dari yang kamu tinggalkan, in kana illam yakun lakum walad, jika kalian tidak meninggalkan anak. Fa in kana lakum walad, kalau punya putra, falahunna sumun, maka 1/8. Istri dapat 1/8 kalau punya putra. Nah, si suami itu ada putra, baik dengan dirinya maupun dari orang lain, yang jelas itu putra si mayit. Itu bagiannya. Dan Quran faraid gak ada ikhtilaf soal bagian-bagian itu. Ada nasibah mafruḍah, bagian yang pasti. Nah, jadi clear, istrinya dapat 1/4. Kenapa? Karena tidak punya keturunan. Kalau punya keturunan, istrinya bagiannya lebih kecil, yaitu 1/8. Kemudian karena ini tidak punya tidak punya anak dan orang tua, sisa dari 1/6 ini kan harta dari umpama 100 juta, 1/6 masih ada sisa, kemana? Nah, berarti si mayit ini termasuk kalalah. Kalalah itu dijelaskan di akhir surah An-Nisa, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat wahidatan falaha nisf
fa in kanat wahidatan falahan nisf wa in kanat tasnatani falahunna thulutsan mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Jadi kalalah itu tidak punya anak, juga orang tua tidak ada. Apabila demikian, dia punya apa? Saudara. Dia punya saudara, walikulli wahidin, punya saudara. Akhun au ukhtu falikulli wahidin minhuma sudus. Maka si saudaranya itu masing-masing seperenam. Kalau saudaranya cuma perempuan satu orang, maka bagiannya setengah. Kalau dua orang, maka 2/3. Sama dengan si saudara itu kedudukannya anak perempuan. Kalau satu orang setengah, kalau dua orang 2/3. Kalau ternyata ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, maka mereka hukumnya sama dengan anak-anak laki-laki dan perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, yang laki-laki dapat asobah, yang perempuan dapat asobah ma'al ghair. Itu. Jadi kalau 75 juta, kalau anaknya 2 laki-laki dan perempuan gitu, falidzakari mithlu saudaranya falidzakari mithlu hadzil unthayain, yang laki-laki, saudara laki-laki dapat 50, saudara perempuan dapat 25. Itu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu pembagiannya dulu nasib mafruḍah. Jadi sisanya ke istri 1/4, sisanya ke saudara dengan pembagian tadi. Kemudian terkait gonogini, dalam waris itu tidak mengenal gonogini ya, dalam arti begini, ketika si mayit itu meninggalkan harta, di hukum waris itu ya pokoknya harta mayit tirkahnya itu setelah si suami itu yang dianggap milik suami setelah wafatnya itu menjadi harta peninggalan. Harta peninggalan apakah sudah langsung jadi waris? Tidak, dikurangi dulu dengan hutang, kan min ba'di wasiyatin aw dain, wasiat, hutang, dan juga pemulasaraan, biaya penguburan dan sebagainya. Ya, dikurangi dengan itu. Setelah dikurangi dengan wasiat, hutang, dan juga kebutuhan penguburan gitu, bayar pemandi, bayar Pak Haji Saeb yang nguburin, udah selesai itu, baru jangan sampai itu dibagikan warisan, tukang kubur belum dibayar, Pak Haji Said belum diamplopin, jangan sampai. Nanti mayitnya masih punya utang itu. Gitu. Jadi wasiat, utang, pemulasaraan jenazah baru jadi waris. Gitu. Oleh karenanya biasanya terkait gonogini ini diselesaikannya tidak dengan hukum waris. Kalau ada persengketaan itu kemana itu? Pengadilan apa mana itu? Biasanya gitu. Ada sengketa itu. Nah, makanya yang sudah jelas saja harta suami itu yang dibagikan. Kalau memang dari awal sudah ada perjanjian, ini rumahnya atas nama suami, tanahnya atas nama istri, kemudian sejak hidup dibilangin ini mobil punya mama umpamanya, ini emang saya yang beli kata ibunya. Jadi ketika wafat si suaminya memang tidak dimasukkanlah mobil itu sebagai miliknya gitu. Makanya harus jelas sebelum meninggal. Jangan sampai rumah atas nama bapaknya, tapi ketika meninggal istrinya ingin membagi dua,
dengan dalih karena ini bareng-bareng, tanpa ada di atas hitam di atas putih soal itu ya, sehingga akhirnya ingin semuanya dibagi dua, tidak memakai hukum waris. Nah, biasanya ribut-ribut harta gono gini karena ketidaktertiban dalam komitmen di awal itu. Makanya nanti kalau misalkan sebagai suami ini saya mau, sejak saya masih hidup ini udah milik istri, misalkan motor atas namanya, mobil dua, yang satu atas nama kita, yang satu atas nama istri, sehingga nanti ketika meninggal itu gak usah diganggu-ganggu gitu. Nah ini nih tanah yang ini udah atas, udah dikasihin sejak hidup, maka sudah tidak dianggap lagi gitu. Gitu. Tidak dianggap milik mayit. Saya kira itu ya. Nah, saya kira itu. Alhamdulillah, demikianlah kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya dalam pemaparannya dan juga dalam jawab kita mudah-mudahan menampung pengetahuan kita dan juga menambah hati kita, khusus dalam waris. Alhamdulillah, mari sama-sama kita akhiri ta'lim kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca doa keluar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.